Oke, kembali lagi kita di sini di LBU Lembaga Bantuan UIA bersama saya Surya Utama SIP Sarjana Ilmu Politik, di mana selama sebulan ini kita sibuk membahas soal penipuan yang menimpa korban khususnya para TKI atau TKW yang ada di luar negeri. Dan ternyata korbannya bukan hanya TKW tapi juga banyak korban di Indonesia, para ibu-ibu, istri-istri, nenek-nenek yang kena penipu online ini. Bahkan sampai ada yang kena, notaris kena, istri polisi juga kena tipu sama penipu online. Rata-rata penipu ini mengaku dirinya polisi dengan foto palsu, pastinya profil palsu. Kalau enggak kerja di pelayaran, kalau enggak angkatan, kalau enggak kerja di BUMN. Dan ini pelakunya kebanyakan dari dalam lapas. Dan kita ini bicara dengan salah satu pelaku yang pernah menipu para wanita, ibaratnya para bunda-bunda dari dalam lapas. Ini salah satu pelakunya. Tapi kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia... Mas ini pernah menjadi penipu online dari scammer? Betul, pernah. Oke, pada saat itu Mas berada di Lapas Dolar? Betul. Orang tahu nih kalau Lapas Dolar itu di mana, udah ngerti? Sudah tahu, sudah terkenal. Oke, di Jawa Barat. Kenapa namanya Lapas Dolar? Karena di sana terkenal penipuannya. Ya. Berapa tahun di penjara waktu itu? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Oke. Akhirnya bisa jadi penipu di Lapas Dolar itu gimana ceritanya? Bisa jadi penipu karena awal saya masuk, Ya. saya direkrut Ya. oleh napi dengan backingan petugas lapas, oknum. Nah, sesudah itu saya dipilih untuk dipekerjakan. Dibeli. Dibeli. Oke, tuh. Jadi pas masuk nih sebagai tahanan baru. Betul. Yang beli siapa? Yang beli napi atau lurahnya. Beli aja gitu. Oh, siapa pembeli? Untuk apa? Dijual untuk apa? Untuk dipekerjakan Sebagai? sebagai penipu, sebagai pelayaran. Oke, penipu di dalam penjara. Betul. Oke, di berapa dibelinya setiap orang? Beda-beda apa harganya sama? Harganya kisaran 2 juta sampai 2.500.000. Setiap napi baru masuk dibeli. Betul, dibeli. Uangnya masuk ke Masuk ke oknum. oknum. Petugas apa napi juga? Oknum petugas. Oke, intinya Mas dibeli. Dibeli. Oke, dibeli itu dimasukkan satu kamar, apa gimana? Kita dibeli, dimasukkan satu kamar. Ya. Itu kamar khusus untuk kamar pelayaran. Apa tuh kamar pelayaran? Kamar pelayaran itu kamar yang digunakan untuk penipuan dengan modus pelayaran. Oke, jadi kamar yang dibuat-buat nipu dengan modus pelayaran. Jadi Mas berpura-pura jadi pelayaran. kerja di pelayaran. Kerja di pelayaran pengeboran minyak. Oh, pelayaran pengeboran minyak. Betul. Oh, jadi khusus tuh satu ruangan itu pelayaran semua. Iya, betul. Oke. Kan ada juga yang katanya jadi modus. Foto tersebut atas nama Bimo Ardiansyah. Iya. Sebetulnya Bimo Ardiansyah tersebut sudah meninggal. Oke. Jadi foto palsu. Iya. Iya. Yang dipakai. Setelah itu kita membuat akun Facebook. Iya. Kita mencari akun-akun bunda-bunda atau ibu-ibu yang sekiranya punya uang. Jadi kita telusuri dulu profilnya. Iya. Apakah dia rumahnya bagus, apakah dia punya perhiasan. Iya. Soalnya kan kebanyakan ibu-ibu kan suka pamer kan, Iya. suka posting-posting. Iya. Nah, itu kita manfaatkan. Iya. Nah, dari situ kita chat, kita dengarkan terlebih dahulu keluhannya. Apa keluhan dengan suaminya, curhatnya kita dengerin. Di Facebook nih? Di Facebook. Iya. Chat di Facebook. Setelah itu kita tukeran nomor handphone. Lama-lama kita pacaran. Iya. Dengan harapan kita bisa menjadi suami lebih baik dari suaminya. Oke. Mas pakai nama palsu tadi, orang tahunya udah meninggal gimana si Bimo ini? Karena Bimo itu sebenarnya udah terkenal di YouTube. Itu udah meninggal, ada foto kuburannya ada keluarga Bimonya juga ini sudah mengklarifikasi bahwa Bimo sudah meninggal. Oh, jadi nama Bimo yang udah meninggal ini dipakai untuk penipuan, betul. Jadi semua penipu yang di blog itu iya, pakai nama Bimo? Pakai nama Bimo. Foto Bimo? Pakai foto Bimo. Oke. Terus
sasarannya kenapa banyak TKW? Kalau TKW kenapa banyak TKW? Karena TKW itu rata-rata kesepian, Pak. Nah, jadi ibaratnya butuh teman ngobrol atau sharing dan sebagainya. Dan uangnya cepat sekali didapatkan. Karena dari TKW pun bisa pinjam ke majikan atau di sana ada koperasi seperti itu. Jadi sasaran utamanya memang TKW. Dari mana kalian bisa memfilter ini TKW atau bukan? Nah, jadi kita ada filter di Facebook. Di Facebook kita klik aja. Sebentar, ini sinyal muter-muter, cek dong. Apa? Internet apa gimana? Dicek dong, sambil dicek, jangan ditinggal. Yuk, oke lanjut gimana? Nah, jadi di Facebook pertama kita gabung grup TKW. TKW Hong Kong atau TKW Taiwan. Selanjutnya kita filter kira-kira TKW-TKW yang baru masuk atau belum lama masuk. Nah, itu yang pertama kita filter. Oke. Jadi TKW-TKW yang baru masuk. Betul. Oke. Terus? Nah, sudah itu sama modusnya kita chat. Kita chat, kita pacarin, terus kita kasih iming-iming. Saya akan menikahin TKW tersebut dan saya akan pulang. Seperti itu. Oke, jadi kamu macarin, sebentar. Ini sinyalnya muter-muter. Coba cek asli dong. Ini sinyalnya jelek nih. Apa wifi kita namanya sih? Envision cek dong. Kenapa wifi jelek banget itu? Oke. Jadi TKW yang taunya TKW ini TKW baru gimana? Taunya TKW baru. Kebanyakan TKW itu kan posting foto di Facebook. Jadi dari foto itu kita tahu bahwa TKW ini baru, atau baru 6 bulan atau baru 1 tahun. Yang jelas bukan TKW yang 4 tahun atau 5 tahun, karena mereka sudah pasti pernah ketipu. Oke, sudah jadi pasti. Jadi TKW yang udah lama nggak jadi sasaran nih? Tidak jadi sasaran. Mereka pasti sudah tahu. Oke, mulai. Ini dengerin ya. Modus kerjanya gimana? Lo ngasih foto dulu apa kenalan dulu nih barannya? Pembukanya. Kalau pembukanya kita kenalan dulu. Selanjutnya kita kasih foto. Kalau korban tersebut tidak ibaratnya itu tidak yakin, kita video call dengan 2 handphone. Oh, gimana? Jadi korbannya nggak yakin? Korbannya tidak yakin, minta video call. Nah, bukannya kan bukan muka Bimo loh. Ya, kita ada videonya Bimo. Jadi video kita taruh 2 handphone. Nah, jadi yang dilihat itu sebenarnya video di dalam handphone yang dilihat korban tersebut. Oke, jadi dengan 2 handphone ada video Bimo seolah-olah dia berbicara dengan Bimo. Betul. Bimo ini ganteng. Ganteng. Oke. Bimo itu emang kerja di pelayaran? Bimo memang di pengeboran minyak. Pengeboran minyak? Iya. Oke. Terus dia percaya kan? Gimana? Bimonya kan ngomongnya beda dengan saut-sautannya. Nah, jadi kita batas dari atas mulut sampai ke atas. Oh, batas dari atas mulut sampai ke atas. Oh, jadi video call-nya dari atas. Hidung di bawah hidung, atas mulut ke atas. Sampai jadi, ke atas. Gerak bibirnya nggak kelihatan. Iya. Terus kalau gila deh. Durasinya selesai tapi bundanya tersebut masih video call, kita off cam. Jadi tidak memakai kamera. Jadi kita blur dengan alasan sinyalnya jelek. Betul. Seperti itu. Terus percaya aja tuh. Percaya. Nah, makanya banyak TKW yang ngadu ke saya, dia bilang, bener kok saya udah video call, fotonya sama dengan yang di profil picture. Betul. Ternyata itu pakai 2 handphone. Pakai 2 handphone. Bangke ini bener-bener ya. Oke. Terus habis itu caranya setelah itu dia yakin, apa yang membuat cewek-cewek itu mau transfer ke lo? Nah, prosesnya sebenarnya panjang prosesnya. Yang pertama, kita akan pulang, akan pulang untuk menikahin dia. Tetapi kita tidak punya keluarga. Istri kita udah meninggal, tapi kita punya anak 1 di panti asuhan. Karena perempuan itu kan punya sifat tuh iba. Dia akan kasihan sama anak kita. Nah, karena kasihan, kita ditanya, ya sudah pulang saja. Cuman kita bilang, kita tidak bisa pulang, harus ada yang menjamin, harus ada yang mengajukan cuti. Yang mengajukan cuti itu boleh keluarga atau istri atau calon istri. Nah, korban bertanya, untuk apa keluarga atau calon istri yang mengajukan? Karena untuk pencairan uang deposito. Karena gaji lo di deposito, nggak bisa dicairkan. Tidak bisa dicairkan kecuali keluarga. Itu pengaduan dari ratusan TKW yang curhat ke gue tuh. Betul. Oke. Nah, setelah itu korban bertanya, kenapa tidak menelpon keluarga? HP saya jatuh ke laut. Nah, itu alasan.
alasannya. Oke. Nah, setelah itu siapa namanya korbannya sudah setuju, kita kasih nomor WhatsApp. Iya. Nomor WhatsApp yang mengaku sebagai HRD. HRD. Dari kantornya. Dari kantornya. Nah, jadi si bunda tersebut atau korban tersebut memintakan izin untuk saya cuti. Nah, yang megang nomor telepon WhatsApp lu juga? Bukan. Ada jadi di lapas itu ada sebagai ABK. Kalau saya ABK. Ya. ABK itu anak buah kapal. Ada sebagai atasan atau HRD. Ada lagi nanti sebagai petugas bank, petugas bandara sampai polisi. Yang megang handphonenya beda-beda. Oke. Nah, tapi dia nggak ketukar karena semua satu blok itu pakai nama Bimo gitu. Pakai nama Bimo. Mungkin di blok lain pakai nama siapa gitu kali ya? Kalau Bimo itu nama asli. Ya. Cuman kalau kita di Facebook itu beda-beda namanya. Oh, jadi fotonya Bimo. Fotonya Bimo, namanya beda-beda. Tapi namanya beda-beda. Jadi lo boleh pakai nama apa? Betul. Nama siapa aja yang pernah lo pakai untuk nipu orang? Farhan. Terus Melvin. Keren-keren namanya. Iya. Terus Hendra. Sama Akbar Surya. Iya. Oke. Artinya si korban nelfon ke HRD. Minta tolong untuk pengajuan cuti. HRD bilang apa? HRD selanjutnya akan mengkonfirmasi betul atau tidak ini calon istrinya, disuruh mengirim foto KTP dan foto rekening. Iya. Gunanya buat apa? Buat mentransfer deposito saya rekening tersebut. Nah, selanjutnya HRD memilihkan karena ini cutinya bersifat cuti pribadi, bukan cuti dari perusahaan karena korban yang meminta saya cuti kan. Jadi seluruh biaya tidak ditanggung perusahaan. Nah, yang pertama HRD akan meminta biaya tiket helikopter dari offshore tengah laut untuk menuju darat. Nah, ada pilihan, ada helikopter dengan speedboat. Kalau helikopter nilainya 15 juta, sedangkan speedboat nilainya 10 juta. Nah, jadi korban akan memilih. Kalau helikopter jaraknya 2 jam, kalau speedboat 4 sampai 5 jam. Nah, terus napi gunanya kalau kita sebagai ABK gunanya nge-push. Bagaimana bunda itu nanti akan percaya. Karena setelah mendapat penjelasan dari HRD, itu akan dikembalikan lagi ke kita. Jadi kita kasih gambaran, bunda, kalau naik helikopter itu kan hanya 2 jam. Jadi pencairan uang nanti cepat. Cuman kalau naik speedboat, untuk kapal di Sorong ini, speedboat di Papua ini, ombaknya terlalu tinggi. Ceritanya di Papua nih. Nah, ini banyak nih yang ngadu. Korbannya seorang pegawai offshore Pertamina Papua. Betul. Oh, ini pelaku-pelakunya nih ya. Bangke lo emang lo. Terus nah, selanjutnya kita kasih kan ombaknya terlalu tinggi. Masa bunda rela? Ayah nanti ada apa-apa di tengah laut. Nah, jadi kalau ayah ada apa-apa, uangnya tidak cair. Jadi otomatis bunda tersebut akan memilih yang helikopter. Itu 15 juta. Transfer pertama 15 juta. Transfer tuh bunda 15 juta. 15 juta. Oke. Transfer. Sesudah itu ditransfer ke rekening siapa? Ditransfer rekeningnya beda-beda, Pak. Oke. Rekening tiap hari berganti. Siapa yang nyediain rekening? Yang nyediain rekening RW-nya, RW atau lurah. Untuk rekeningnya dari mana saya kurang tahu. Yang jelas setiap hari rekeningnya berbeda-beda. Oke. Nah, setelah itu baru 15 juta. Nah, setelah itu saya diberangkatkan dari tengah laut menuju Sorong. Diberangkatkan naik helikopter. Sesampai di Sorong, uang yang dijanjikan itu belum bisa ditransfer oleh HRD karena butuh tanda tangan. Nah, tanda tangan itu untuk tanda tangan surat kuasa bahwa uang tersebut akan ditransferkan ke rekeningnya bunda. Surat persetujuan. Jadi bunda tersebut suruh datang ke Sorong. Nah, kan nggak mungkin dong. Nggak mungkin, betul. Jarak jauh tidak mungkin. Dikasihlah opsi kedua. Opsi kedua itu dengan syarat scan atau tembak tanda tangan. Nah, jadi bunda disuruh tanda tangan di kertas kosong, tapi disuruh ngirim ke WhatsApp-nya HRD, nanti akan di-scan. Bunda ini adalah korban-korban nih? Cewek-cewek, TKW ini? Cewek-cewek. Sebutannya bunda-bunda nih berarti? Bunda. Oke. Nah, selanjutnya, setelah di-scan tanda tangannya, HRD ini akan meminta dana 10-20 juta untuk tanda tangan. Karena akan disaksikan oleh notaris, pihak bank dan pihak kepolisian sebagai saksi. Nah, itu ditransfer lagi sama bunda senilai 10-20 juta, kebanyakan 20 juta. 35 juta keluar. 35 juta keluar.
Nah, ditipu udah 35 juta tuh. Betul. Belum sadar Bunda ditipu Belum nih. sadar. Dengan janji HRD Ya. 30 sampai 1 jam akan 30 Cair. menit sampai 1 jam cair uangnya ke rekening Bunda. Ya. Nah, setelah itu Telkomsel dari Telkomsel Ya. ini yang dimanfaatkan karena bisa merubah suara jadi cewek. Ada. Oh, ada fitur yang Ada merubah suara fitur, jadi cewek. Iya. Pura-pura jadi Petugas bank. Oke. Padahal yang melakukan semua cowok. Ini beda lagi orangnya nih. Beda lagi, khusus petugas Tapi bank. tapi di blok itu juga. Di blok situ juga. Di lapas dolar ini. Di lapas Di dolar. Jawa Barat ini, oke. Betul. Ya. Nah, setelah itu Ya. petugas bank akan menghubungin Iya. Ya. untuk verifikasi pajak pencairan deposito. Ada lagi. Jadi Ada nggak lagi. kelar-kelar ditipu nih para cewek-cewek ini. Betul. Karena depositonya itu senilai dulu saya 1.500.000, Iya. 1,5 M. Iya. Jadi dimintain pajak itu 10%. Oke. 10%, sekitar 150 juta. Nah, cuman kita lihat dulu bundanya kira-kira mampu atau tidak. Iya. Nah, jika Udah tidak, udah dicak nih ya. betul, Iya. udah kita lihat kemampuannya. Jadi kalau bundanya tidak mampu, kita kasih separuhnya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu baru uang dapat dicairkan karena uang itu berbentuk dolar, Ya. berbentuk dolar Singapura. Jadi akan dicairkan ke rupiah, dikenakan pajak. Nah, jadi itu khusus yang cewek, yang suaranya cewek tersebut Iya. ya, Bang. Nah, setelah itu, setelah Bunda ditransfer karena mungkin kepalang tanggung sudah bayar sekian puluh juta, Iya. akhirnya ditransfer itu uang, tidak berhenti di situ. Selanjutnya Iya. setelah ditransfer Iya. pihak Iya. bank akan Iya. telepon lagi. Iya. Maaf Ibu, dikarenakan ini uangnya sangat besar sekali, dari PIC saya Iya. tidak menyetujui kalau Iya. uang ini langsung ditransfer. Iya, iya. Jadi iya. kita buatkan cek. Iya, 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 iya. Jadi dibuatkan cek, itu saya ketik sendiri ceknya, Iya, iya. karena di dalam kita ada laptop. Iya. Nah, jadi saya ketik ceknya, saya kirimkan ke Bunda. Ini bukti pencairan cek. Iya. Nah, setelah pencairan cek itu ada masa expirednya hanya 2 hari. Hanya Iya. 2 hari. Karena apa? Karena kita akan menipu selanjutnya. Iya. Nah, 2 hari selanjutnya kita akan minta tiket pesawat ke Bunda. Iya. Bunda, kalau cek ini terlambat dicairkan, otomatis akan expired. Dan Iya, Bunda iya. tidak mendapat uang. Akhirnya kita Iya. minta tiket pesawat Iya. dan karena mungkin Bunda itu tidak pernah ngecek situs-situs Iya. penjualan tiket atau apapun, Iya. ditransfer berapapun yang kita minta untuk tiket pesawat. Nah, jadi seperti itu. Jadi total kerugian lu bisa banyak banget ya? Bisa banyak banget, tidak berhenti di situ. Iya. Jadi kerugian Bunda itu sampai benar-benar nyerah. Ada nggak yang di tengah-tengah udah curiga? Di tengah-tengah curiga ada yang video call mau dibunuh suaminya ada yang jatuh, maaf saya sebut ya, ini dokter yang dari Surabaya, itu pingsan jatuh, itu ketipu 320 juta. Dokter Perempuan dari Surabaya. dari Surabaya. Terus yang saya ingat, Terus pingsan, suami tahu? suami kebetulan nggak ada suaminya, Ya. anaknya yang komplain. Padahal anaknya polisi. Anak polisi. Anaknya polisi. Tapi anaknya nggak bisa ngapa-ngapain. Anaknya tidak bisa ngapa-ngapain. Berarti ini kebobrokan penipuan di dalam lapas ini kayak nggak tersentuh aparat ya? Tidak tersentuh aparat. Kenapa nggak bisa tersentuh? Mungkin sudah terorganisir mungkin. Sudah terorganisir, saya juga tidak tahu. Yang jelas sebenarnya kalau korban melaporkan itu banyak sekali. Banyak, iya. Kenapa nggak ditindak sih? Ya, karena tidak ditindak, jadi makin merajalela. Sering kita dikirim sama Bunda itu surat laporan polisi. Surat laporan Dia polisi. gue udah laporin lo Iya, gitu. dilaporin. Nih, kita laporin. Mereka nggak tahu bahwa penipuannya dalam penjara, nggak ngerti. Mereka Ya? tidak ngerti. Mereka Karena tidak tahu. dari laporan-laporan saya yang masuk, korban-korban yang masuk, dari telepon-teleponnya yang saya lacak tuh rata-rata di dalam lapas masalahnya. Betul. Seperti itu. Iya. Nah, bahkan ada salah satu korban saya, Iya. itu notaris di Malang, Iya. seorang notaris, sekitar 240 juta. Notaris di Malang ketipu 240 juta. Ketipu 240 juta. Iya. Ini benar-benar sudah wanti-wanti oleh temannya, Iya. karena saya lihat di Facebook, saya bajak Facebooknya Iya, iya. dia cecetannya.
tapi dia tetap tidak percaya. Padahal temannya Dia tidak percaya kalau ditipu. Tidak percaya kalau ditipu. Dia masih yakin dia punya cowok nih. Iya, ini real. Dia yang akan menikahin saya. Iya. Nah itu udah 240 juta. Jadi kurang tahu juga apa mungkin efek kita di lapas ada hipotesis atau apa. Jadi ini penipu-penipu di dalam penjara ini hebat-hebat ya? Hebat-hebat. Oke. Tadi yang diancam dibunuh sama suaminya apa nih? Kalau itu kalau tidak salah 80 juta kalau tidak salah. Ya. Suaminya video call ke kita, diacungin pisau di leher istrinya kalau uang tidak dikembalikan. Oh ya? Karena itu yang dipakai uang suaminya. Oke, dan lo video call-nya pakai muka si Bimo. Bimo lagi? Bimo. Setengah lagi? Setengah lagi. Goblok. Makanya, gue bingung. Banyak yang ngadu, gue bilang gini, gue sempat bilang sama korban-korban para TKW-TKW ini adalah bahwa ini pasti pakai foto palsu, profil palsu. Dia bilang, Mas Uya, aku udah video call orangnya sama. Ternyata itu pakai 2 handphone. Pakai 2 handphone. Pakai video dan itu setengah gitu ya. Betul. Oke, terungkap nih. Oke, dan satu lagi nih. Bunda-bunda atau cewek-cewek yang disebut bunda-bunda ini yang ditipu dalam penjara ini berarti banyak sekali ya? Banyak sekali. Sehari lu dapat berapa korban yang bisa transfer ke lo? Kalau kita ditarget per kamar itu 1 minggu 300 juta. Jadi 1 hari itu perputaran uang sampai 100 juta lebih sebenarnya. Iya. Itu per kamar. Iya. Karena sekali lagi kalau kita tidak ada pemasukan, kita tanda kutip disiksa lah di dalam seperti itu. Oke. Jadi kalau nggak ada pemasukan disiksa. Diancam. Jadi harus ada pemasukan. Harus ada pemasukan. Nanti kan saya tanya uangnya kemana aja. Betul. Disiksa seperti apa kalau sampai target? Kalau pengalaman saya diselang, dipukul pakai selang. Pakai selang? Iya, belakang, terus dimasukin tong, terus diguyur air itu sampai beberapa jam. Yang paling mengenaskan disodomi. Hah? Disodomi. Oleh? Oleh napi. Lu pernah mengalami itu? Sudah. Berapa kali? 2 kali. Karena lu? Tidak target. Tidak target itu apa? Kalau lo nggak berhasil nipu, apa cuman uangnya kurang? Tidak berhasil nipu atau uangnya kurang sama saja. Jadi kalau cuma bunda transfer 5 juta atau 2 juta itu termasuk seperti gagal. Gagal. Lo nggak bisa ngelawan tuh? Tidak bisa melawan. Karena melakukan itu napi juga? Napi juga. Di blok yang sama? Di blok yang sama. Terkadang mereka di rolling. Jadi blok ini, kamar ini menghajar kamar ini, kamar ini menghajar kamar ini, seperti itu. Apa? Rasanya apa, Mas? Lu berontak, marah, kesel? Rasanya campur aduk, cuman kita tidak kuasa, tidak bisa apa-apa. Karena mereka benar-benar terorganisir. Gila, gue dengarnya sedih banget loh. Maksudnya segitu bobroknya sistem. Karena biar gimana pun seorang napi yang di dalam penjara itu juga mereka manusia, mereka punya hak asasi. Kalau sampai ada perlakuan seperti itu tuh keterlaluan. Betul. Yang mengalami sampai disodomi nggak cuma lo doang? Tidak cuma saya saja. Tapi yang melakukan pasti orang yang lebih berkuasa? Orang yang lebih berkuasa. Kebanyakan itu bodyguard. Bentuknya emang hukuman aja atau mereka menikmati juga? Saya kurang tahu antara menikmati atau tidak. Yang jelas sering sekali kejadian seperti itu. Jadi lo melakukan penipuan ini terpaksa? Terpaksa. Karena kalau tidak melakukan ini lo bakal dihukum seperti tadi? Betul. Tapi gue tanya jujur, lo pernah nggak menikmati aksi tipuan lo itu? Tidak pernah. Jadi lo melakukan benar terpaksa? Benar-benar terpaksa. Oke. Berapa rupiah yang paling gede lo dapatin dari salah satu korban atau bunda? Rupiah yang paling besar saya pernah 240 juta. 240 juta satu korban. Uang buat lo sendiri, bagian buat lo berapa? 3%. Hanya 3%? Lo menipu 240 juta, lo cuma dapat 3%? 3%. Artinya itu cuman 7,2 juta? Betul. Hah? Cuma 3%. Dari 240 juta lo dapat 7,2 juta? Iya. Lo dapat cash apa? Biasanya cash, soalnya kita tidak ada transfer, cuman kalau nominalnya besar transfer. Oke. Yang lain uang masuk kemana uangnya? Kalau yang lain dibagi-bagi untuk jatah RT. RT itu berarti kepala kamar. Iya. Itu sekitar 20%-an. 20% berarti 48 juta? Iya. Iya. Terus ada jatah RW. Ada jatah. Berapa RW? Lebih gede lagi? RW lebih gede, nominalnya kurang tahu persisnya. Iya. Terus ada jatah kuda. Kuda itu siapa? Kuda itu orang yang mengambil uang di ATM. Jadi saat bunda napi transfer, juga? bukan. Oke.
Dari di luar, ATM kan di luar tempatnya. Nah, jadi itu oknum petugas itu yang mengambil uang, itu jatahnya 10%. Jadi 24 juta sendiri? Iya. Si kuda ini? Iya. Oknum tuh petugas lapas? Oknum petugas lapas. Itu baru ngambil. Terus masukin itu 10%. Masukin uang ke dalam lapas. Untuk bayar ke? Untuk bayar, untuk pencairan dana tersebut. Seandainya dari Bunda cair 100 juta, jadi oknum tersebut ngambil di ATM, lalu dibawa ke dalam lapas uangnya. Cash? Cash. Selanjutnya di depan kamu ada 1,2 miliar. Gila. Berarti ini puluhan miliar setiap bulan. Puluhan miliar. Ini dikondisikan. Terus terang dari petugas lapas. Ya. Saya juga beli dari petugas lapas. Dia tahu handphone itu buat menipu kan? Tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Tahu. Malah setiap kamar itu rungkat atau kamar itu tidak ada uang, dia akan nanya. Ngapain aja ABK ini di dalam? Si petugas ini? Petugas. Sipir berarti? Iya. Dinanya? Dia akan menanya. Mau ngapain aja ini di dalam? Cuma makan tidur. Seperti itu. Gila. Makanya kenapa penipuan ini paling banyak terjadi dalam lapas karena emang sistematis. Karena sistematis dan aman. Aman? Aman. Hampir tidak bisa tersentuh? Betul. Bukannya kalau nggak salah saya baca berita di tahun 2018 atau 2019 sempat ada yang ditangkap 3 orang. Betul. Dari lapas lo bukan? Betul. Lapas Dolar? Lapas Dolar. Ada beritanya nih. Oke. Gue kirim ya. Oke, itu gimana setahu lo tuh? Kenapa bisa ketangkep? Karena ada pihak melapor dari Bunda. Iya. Itu melaporkan ke Polrestabes. Iya. Nah, selanjutnya diselidiki. Iya. Ternyata oknumnya di lapas tersebut, di Lapas Dolar. Iya. Karena tanpa sengaja waktu video call, seharusnya off cam, dia on cam. Jadi muka asli. Muka aslinya? Asli napi yang terekam. Iya. Nah, dari situ di screenshot sama Bunda. Iya. Akhirnya dilaporkan, akhirnya ketemu. Ketemu. Apa? Itu di Polrestabes Bandung berarti ya? Di Polrestabes Bandung. Oke, tuh akhirnya gimana tuh? Jadi tersangka? Akhirnya konferensi pers, sesudah itu beritanya sudah tidak ada lagi. Oke, konferensi pers ditangkap nih. Betul. Ditampilin 3 orang pakai baju oranye. Betul. Betul nggak ada berita lagi? Tidak ada lagi beritanya. Nah, pertanyaannya why? Kenapa? Harusnya kan dia jadi tersangka, ada pengadilannya. Seharusnya. Terus orang itu ketemu lagi nggak di penjara? Kurang tahu, kebanyakan sih dipindah. Dipindah? Kebanyakan dipindah. Jadi lucu ya, mungkin kalau ibaratnya kalau sampai ditindaklanjuti, karena yang terlibat nih banyak nih, udah kayak lingkaran setan, bener gak? Betul. Jadi menurut lo kayak ini dilindungi nggak? Kalau menurut saya pribadi sih dilindungi. Dilindungi. Soalnya benar-benar sistematis. Dari handphone dari luar, oknum yang bawa ke dalam. Dari mulai handphone sampai uang pun oknum yang bawa ke dalam. Lo ada nggak pernah mentransfer atau memberikan uang kepada petugas-petugas? Pernah. Kemana? Ke salah satu petugas di lapas tersebut. Apa petugas bagian apa? Kasih. Kasih itu apa? Kepala seksi. Kepala seksi? Betul. Uang buat apa lo kasih dia? Uang jatah. Buat apa? Memang minta jatah. Kadang-kadang untuk anaknya ulang tahun, kadang-kadang untuk makan di restoran, atau kadang-kadang sekedar hobi sepedaan atau off-road. Mereka minta ke napi? Minta ke napi. Gimana mintanya? Keliling, jadi mereka ada ajudannya. Mereka akan menghampiri kita bahwa ada oknum tersebut minta jatah sekian per kamar. Ada buktinya nggak lo pernah transfer? Ada. Ke rekening yang bersangkutan apa rekening beda? Karena beda harus aman dong. Betul. Biasanya kalau orang nggak ada jejak, nomornya bukan nomor dia dong. Nah, untuk rekening, kebetulan ada rekening yang bersangkutan. Nah, dia nggak pakai rekening orang lain? Waktu itu awal-awal pakai rekening orang lain, karena nomor rekening orang lain tersebut keblokir. Mungkin karena rekeningnya rekening bodong. Keblokir, akhirnya pakai rekening beliau sendiri. Si Kasih ini? Namanya nama dia? Namanya. Coba tayangin. Dari blur. Lo transfer setiap apa, Dut? Transfer itu mereka mintanya tidak pasti. Yang jelas ada per minggu, ada jatah mingguan.
cuman jatah harian pun ada. Yang kita beli rokok, yang mereka minta minum, bahkan oknum tersebut menjual minuman keras juga di dalam. Jadi napi disuruh beli. Tapi napi ya punya duit lah, orang dari nipu. Betul. Setidaknya walaupun 3%, ya jutaan lo punya. Jutaan, habis buat judi. Judi? Judi. Ada judi di dalam penjara? Ada. Judi apa nih? Judi online sama judi kartu. Yang ngelola judinya? Kalau yang ngelola judinya, kalau online biasa slot. Kalau yang kartu, ada juga salah satu oknum. Napi juga? Bukan, oknum petugas jadi bandarnya. Gua nggak komen sih. Intinya nih gue kasih tahu juga ya buat siapapun yang nonton ini. Gua mengungkap ini bukan ada tendensi untuk menjatuhkan instansi apapun. Gue nggak ada kepentingan. Gue tidak dibayar oleh pihak manapun. Ini awalnya karena banyak teman-teman, cewek-cewek, TKI, ratusan orang yang mengadu ditipu, sampai ratusan juta, sampai ada yang mau bunuh diri. Dan ternyata ditelusuri pelakunya banyak dari penjara. Gue cuma concernnya di situ doang. Kalau akhirnya ngerembet kemana-mana itu bukan wewenang gue. Jadi jangan bilang gue di-backingi oleh siapapun. Dan menurut gue, kalau gue jadi pejabat yang berwenang, gue tahu nih, ini di dinas apalah namanya ya. Kalau gue sih kalau menyikapi ini, gue akan justru datang ke gue, minta bukti, tindak, sidak. Itu yang benar, pejabat yang benar gak? Betul. Kalau ditutup-tutupin, malah gue bingung. Betul. Karena gue kalau begini, ngelihatnya apa? Kasihan loh orang-orang yang tadi seperti lo, dipaksa nipu, akhirnya maaf disodomi, disiksa, ditong. Terus korban-korban yang ini udah makan korban banyak di luar. Apa kalau lo pada diem aja, lo tega gitu sama korban-korban yang ada di luar juga, tega sama pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang ada di dalam penjara. Kita berbicara ke skup yang lebih besar, bukan perkaya melindungi bisnis-bisnisnya, bukan. Saya nggak peduli deh sama katanya ada peredaran narkoba, ada apa. Ini yang penting nih, concern saya ke scammer ini, love scammer ini nih. Sama gue dengar pengakuan lo tadi, gue kesel loh. Tadi lo dipaksa nipu sampai lo disodomi. Iya. Kalau nggak dapet target. Kalau nggak dapet target. Lo berasa lama di penjara dong? Berasa lama. Lo main judi juga deh? Judi juga. Buat apa lo judi? Karena suatu keharusan. Hah? Suatu keharusan. Jadi judi juga harus? Iya. Kita betul-betul diajak. Kalau nggak mau judi? Mungkin kita dikucilkan, mungkin cuman belum pernah sih yang menolak, belum pernah. Jadi uang setan dimakan jin? Dimakan jin. Itu istilah juga. Oh, ada istilahnya? Istilah juga, uang setan dimakan jin. Istilah. Jadi uang yang lo dapat dari hasil nipu tadi habis. Lo gini, gue nanya nih, sekarang kita pribadi ya. Iya. Lo pernah ngerasa kasihan gak sih dengan korban-korban yang lo tipu, bunda-bunda itu, TKW itu, ibu-ibu itu, yang akhirnya rumah tangga juga rusak gara-gara lo? Pernah. Kadang-kadang seperti ini, Mas. Kadang-kadang saya sudah dapat 20 juta karena bunda tersebut curhat tentang anaknya gini-gini, saya tidak tega meras lagi. Terus ada juga TKW Hong Kong, sekarang jadi teman saya. Masih ingat namanya? Masih ingat. Jelaskan, jadi TKW tersebut memaafkan saya walaupun sekarang beliau sedang membayar hutang di bank luar negeri tersebut 120 juta. Namanya masih ingat? Namanya masih ingat. Masih. Siapa? Gue mau cari orangnya. Melda. Dia nggak ngadu? Tidak mengadu. Dia hanya bilang awal-awal kesel. Cuman karena saya kasihan, saya minta maaf. Dan dia maafin lo? Maafin. Dia terlilit utang di bank Hong Kong. Betul. 120 juta? 120 juta. Soalnya ratusan orang yang udah ngadu ke gue nih guys. TKW dan ibu-ibu juga. Dan bahkan juga ada istri polisi tertipu ya oleh manusia-manusia, maaf seperti lo ini nih. Betul. Tapi sorry, gue baru tahu nih dasarnya apa lo berbuat itu. Dan lo tahu nggak, mereka bukan hanya kehilangan uang, gaji mereka yang mereka kerja berbulan-bulan, bertahun-tahun di luar negeri hilang gara-gara lo. Mereka juga akhirnya terlibat hutang. Ada yang mau bunuh diri. Betul. Ada yang sampai sakit-sakitan, ada yang akhirnya keluarganya hancur. Ada yang mau cerai sama suaminya. Ada yang sampai sekarang masih percaya kalau dia punya pacar. Ini beda lagi nih. Orang asing. Ini modus orang asing. Yang kirim barang. Iya, kirim barang. Betul. Ada modus apa lagi sih?
Modusnya kirim barang itu salah satunya. Ya. Terus pinjaman online. Oke, kalau kirim barang gimana? Kirim barang Lo itu pura-pura jadi orang asing? orang asing, chat kita kirimin dolar, tas Hermes dan lain-lain. Lalu kita kirim tiba-tiba di stop di bea cukai. Ya. Dari bea cukai akan minta pajak. Ya. Nah itu akan seperti itu modusnya. Itu yang kirim barang. Kirim barang. Kalau yang pinjaman online? Kalau pinjaman online kita menawarkan pinjaman ke luar negeri. Setelah itu kita print struk bukti transfer ke rekening. Tapi dalam struk itu dengan cara ada biaya aktivasi. Biaya aktivasi tersebut 10% dari nilai pinjaman. Gila, jadi kalau minjam 100 juta, lo harus transfer 10 juta. 10 juta baru bisa dicair. Lo pernah melakukan itu juga? Kalau itu pernah, tapi tidak lama karena uangnya terlalu sedikit. Oh, yang lebih banyak tuh adalah love scammer ya? Love scammer. Mendekati orang, jadi pendekatannya agak lama emang ya? Pendekatnya agak lama sampai, mohon maaf, sampai di titik bunda-bunda tersebut ditelanjangi. Gimana tuh maksudnya? Nah, jadi sebelum kita lakukan penipuan ke tahap HRD, terlebih dahulu untuk pengancaman bunda tersebut kita VCS. Video call seks? Video call seks. Jadi kalian udah pacaran nih? Pacaran. Lihat dong. Gitu. Betul. Apa perintah lo? Telanjang, udah pasti telanjang. Ada juga menggunakan deodoran. Apa yang membuat mereka mau? Karena apa ya? Karena kita pun ada video yang kita tampilkan, kan video call. Ya. Cuman kita ambil dari situs-situs porno. Dan itu 2 handphone lagi? 2 handphone lagi. Jadi bukan muka yang lu lihat? Bukan muka, tapi bagian lain? Bagian lain. Dia percaya itu barang lu gitu? Percaya. Padahal biasanya tuh gonta-ganti. Biasanya barangnya ini kadang-kadang pendek, kadang-kadang panjang, teman. Bunda tetap saya percaya. Percaya. Dan lo screenshot tuh? Foto si bunda telanjang? Screenshot. Terus lo jadikan pemerasan? Pemerasan. Jika apa nih? Pemerasannya gimana modelnya? Jika kita tidak terpenuhi, bunda tidak mau membayarkan tiket pesawat kita atau helikopter kita, itu yang kita kirim. Kita kirim tuh, nih gue punya foto telanjang lo. Betul. Lo ancamnya? Nah, untuk pengancaman seperti ini Mas ya, kita saat pacaran, kita pun menghubungi pihak keluarganya. Sebagai wujud kita serius, kita minta nomor orang tuanya, adiknya, atau saudaranya. Itu modus awal. Nah, itu untuk apa? Untuk backup ngirim foto tersebut. Kalau si bunda ini tidak mau mengirimkan uang. Jadi lo udah tahu nomor telepon keluarga yang lain? Udah tahu. Dia ngajarin siapa sih? Untuk yang ngajarin napi yang sudah lama di lapas. Jadi kita di training terlebih dahulu. Jadi awal masuk kita mendengarkan terlebih dahulu. Oh, lo training di sebelahnya nih? Di training. Nah. Di training. Gini caranya. Lo suruh nguping sebelah? Suruh nguping di sebelah. Oke, saat VCS tadi lo ada rasa nafsu juga nggak? Jujur? Tidak. Kenapa? Karena apa ya? Karena kita fokusnya ke uang, bukan fokusnya ke nafsu. Dan itu sebelah-sebelahnya melakukan hal yang sama? Sama. Jadi lo ditontonin orang sebelah? Ditontonin orang sebelah. Waduh. Gila ya. Terus kebanyakan TKW? Kebanyakan TKW, cuma kalau saya khusus dalam negeri, TKW-nya sedikit. Saya khusus dokter, kejaksaan, bahkan ada jaksa, ibu jaksa, kena juga 50 juta. Lu tipu juga? Tipu juga. Berarti lu lebih pintar dari mereka-mereka itu ya? Sepertinya begitu. Itu rata-rata wanita-wanita udah punya suami? Sudah punya suami rata-rata. Dan paling gampang meresnya kan? Paling gampang meresnya yang sudah punya suami. Karena dia takut dong fotonya disebar ya, jadi dia transfer lo terus. Betul. Dan rata-rata orang punya suami lo masuknya dengan cara dia curhat. Curhat kita dengarkan. Pasti ada masalah dengan suaminya. Betul. Dan lo jadi hero penolong. Betul. Wah, bangke lo. Bener-bener. Jadi korban paling tua umurnya berapa? Korban paling tua itu Bojonegoro. 64. Nenek-nenek? 64 tahun nenek. Masih punya suami? Sudah tidak. Tapi apa yang membuat dia... Karena Bimo ini ganteng nih fotonya. Bimo ganteng. Terus yang kedua, saat kita perkenalan, orangnya sudah dari Arab Saudi kalau tidak salah. Sekitaran 20 tahun kerja di Arab Saudi. Jadi insting kita uangnya banyak.
Ternyata betul uangnya banyak. Berapa ditransfer? Kalau Bunda yang Bojonegoro kalau tidak salah 170. Sampai 170 jual juta. sawah, betul. Kasihan banget. Gila sih kalau sampai aparat kita atau mungkin siapapun pihak pemerintah, anggota DPR yang ngelihat tayangan ini tidak melakukan satu, tidak bergerak sih keterlaluan sih. Harus, saya pasti yakin masih banyak pejabat-pejabat kita yang punya rasa peduli, empati, integritas. Sebenarnya susah Mas untuk Nah, coba susah gimana? jadi gini, razia itu ada. Iya. Mungkin Mas Uya juga bisa lihat media sosial mereka kan. Ada razia, ditemukan beberapa handphone atau apa. Sebenarnya itu hanya handphone segelintir untuk dijadikan dijadikan barang bukti saja. Oke. Nah, sebenarnya sebelum dilakukan razia, itu kita di briefing bahwa nanti malam ada razia, Anjrit. handphonenya dikumpulkan. Razia settingan. Razia settingan. Yang razia orang dalam orang luar. Yang razia biasanya ada dari luar, ada dari dalam. Jadi gabungan. Tapi di dalam udah disetting. Semua handphone dikumpulkan. Dibawa oleh oknum Ya petugas. sama juga bodong dong. Betul. Ya percuma ada razia-razia begini, harus razia yang serius. Saya ingat zamannya ya harusnya beneran kali ya. Harusnya beneran. Iya, iya. Kapan lagi ada yang kayak begitu ya? Kita kangen nih. Iya, iya. Ini sebetulnya nih harus jadi perhatian nih. Di lapasnya juga siapa nih harus. Bapak kalau nonton ini lakukan sesuatu dong. Ya karena ibaratnya kalau pejabat yang punya integritas adalah pejabat yang kalau ada hal seperti ini, masukan seperti ini. Langsung bergerak. Bergerak. Betul. Betul. Hormat Pak. Siapapun. Dirlapas atau menteri atau dirjen apa saya nggak tahu, saya nggak begitu ngerti soalnya. Iya. Dan intinya sekali lagi saya tekankan, saya tidak punya kepentingan apapun. Saya tidak ada niatan untuk menjatuhkan institusi apapun. Saya berbicara sebagai bagian dari masyarakat. Tidak ada tendensi apa-apa. Saya tidak dibayar oleh siapapun karena saya Surya Utama tidak bisa dibeli oleh siapapun. Dan saya tahu ini resikonya besar. Tapi kita percaya masih banyak orang-orang baik di belakang kita. Betul. Kalau kita bertindak benar, masih banyak orang yang menyuarakan kebenaran, berlangkah bersama, dan Tuhan bersama kita. Intinya gitu. Dan saya ajak untuk semua masyarakat Indonesia yang masih punya kepedulian, ayo kita bersuara untuk kebenaran. Karena kita percaya bahwa negara ini akan menjadi lebih baik. Karena apa ini? Bukan urusan kita sekarang, tapi untuk anak cucu kita nanti. Kalau negara kita jadi lebih baik, anak cucu kita pasti akan jadi lebih baik. Bayangkan kalau suatu negara bobrok, nanti anak cucu kita hidup di negara ini mau jadi apa? Ini saya sumpah, demi Allah saya nggak acting. Uya-uya raja gimmick, raja apa, tapi saya sekarang ini nggak acting sama sekali. Dan saya juga hormat buat Mas yang mau berbicara di sini. Terima kasih. Kemarin juga ada satu narasumber saya yang juga ngobrol sebelum Tio Pasukodewo, ada seseorang juga. Saya tahu dia penuh resiko. Tapi dengan Mas melakukan ini, Mas adalah bagian dari pembela kebenaran. Terima kasih. Walaupun Mas pernah jadi narapidana, saya nggak akan tanya kasusnya apa. Tapi dengan Mas ngomong begini, Mas punya tanggung jawab sama negeri ini, sama bangsa ini, sama anak cucu kita nanti. Niat. Saya sebutin, saya notaris di Malang, dokter Surabaya, di Bojonegoro, ibu jaksa yang di Padang, dan lain-lain. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya minta maaf. Itu di luar kuasa saya. Saya melakukan hal tersebut karena terpaksa. Mudah-mudahan korban saya diberikan rezeki yang lebih lagi. Dan semoga korban-korban saya bisa memaafkan saya. Nah terus semoga kejadian ini bisa berhenti Mas. Iya. Bisa berhenti dan para oknum atau petugas lapas manapun bisa jujur. Iya. Bisa jujur, menjaga napinya, membina, benar-benar membina. Saya percaya bukan masih ada orang baik membinasakan. kok, pasti masih ada orang yang punya integritas. Iya. Ya, tapi jangan sampai orang yang punya nilai kejujuran, punya integritas justru disingkirkan. Betul. Dan itu yang sedang terjadi di sekitar kita sekarang. Betul. Dan satu lagi, kalau memang napi-napi di dalam lapas itu yang menipu itu tidak bisa diberantas dalam waktu cepat, mereka tetap begitu-begitu saja, maka kitalah yang jadi calon korban yang harus lebih pintar. Sebarkan video ini, share video ini sebanyak-banyaknya. Jadi jangan sampai ada wanita-wanita lain lagi yang tertipu. Jadi kalau makin susah mereka menipu, mereka juga makin sempit ruang kerjanya atau ruang geraknya.
Ya, sebarkan, viralkan, sebar ke seluruh teman-teman wanita Anda, ke anak-anak Anda, karena hal seperti ini bisa mengancam. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Mas. Sam. Terima kasih. Salam hormat buat saya, salam hormat buat keluarga. Iya, siap. Allah bersama kita semua. Amin. Terima kasih. Kasih komen. Surya Utama pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan jaga kita semua. Kuatkan kami dari cobaan. Hanya kepadamu Tuhan kami kan berserah. Kita pasti kuat. Indonesia jangan menangis.